Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi ilmu cocokmologi Bang Kipli. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Silakan. Indikasi untuk menaikkan judul atau wacana ini alasannya apa? Karena Kristen itu antikristus. Terpujilah nama Tuhan kepada mereka yang telah berkata seperti itu. Oh enggak bisa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan. Yang mengurapi Yesus, Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yang diurapi manusia. Dan bukan hanya Yesus yang memiliki gelar Kristus. Kores Kristus, Daud Kristus, Saul Kristus, Harun Kristus, Elisa Kristus, Salomo pun Kristus. Kenapa mereka ini Salomo, Elisa, Harun, Saul dan seterusnya disebut Kristus? Karena mereka adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Mereka adalah Mesias. Saya kasih data satu Raja-Raja 1:39. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah. Lalu diurapinya Salomo. Salomo diurapi. Kristus adalah orang yang diurapin. Salomo adalah orang yang diurapi. Salomo Kristus. Kenapa kemudian Salomo diterjemahkan kemudian diurapi, tidak diterjemahkan Kristus, hanya Yesus yang disebut Kristus? Kenapa? Karena di situ ada doktrin Yesus diinginkan untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak ngerti tentang Al-Masih Kristus. Nah, kembali. Kesalahan fatal terjadi ketika kemudian orang Kristen ini tidak mengerti Bibelnya sendiri. Ini kasihan. Coba kita lihat Tuhan. Ini konsep paganisme. Tuhan diserahkan kepada Tuhan itu mustahil. Nomor 21 kemudian jelas. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Kalau Tuhan mustahil disunat. Tapi kalau manusia yang diurapi Tuhan disunat, wajib. Nah, ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh gereja. Maaf nih, kebenaran harus diungkap nih. Jangan ditutupi. Jadi yang lahir adalah orang yang diurapi Tuhan. Pada hari ini telah lahir juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus adalah orang. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai orang yang diurapin. Jadi antikristus itu Kristen, karena menolak Yesus ini adalah orang. Mulut Kristen mengatakan Yesus orang, tapi coba lihat ke gereja. Siapa yang mereka sembah? Orang yang bernama Yesus. Mulut mengatakan Yesus manusia, tapi praktik dalam keagamaan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Makanya dalam bahasa Yunani disebut planos. Apa planos itu? Pembohong. Apa pembohong itu? Penipu. Apa penipu itu? Orang yang berbicara mulutnya tidak sesuai dengan kenyataan. Siapakah penipu itu? Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang telah pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus yang telah diurapi telah datang sebagai manusia? Itulah si penyesat, itulah antikristus. Berani nggak orang Kristen mengatakan Yesus itu kemudian adalah orang yang diurapi yang datang ke atas muka bumi? Berani, paman. Oke, sampai mana keberaniannya? Sampai mulut aja, paman. Kok bisa? Yes, hari Minggu mereka berbondong-bondong menyembah manusia tadi. Artinya mereka mengakui dia manusia, tapi pada praktiknya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya ada prinsip dalam akidah mereka, Yesus 100% manusia di mulut, tetapi dia juga 100% Tuhan di praktek. Inilah yang disebut planos, penyesat, penipu, pembohong. Dia mengatakan bahwa yang dijual ini adalah barang asli.
Tetapi dalam hatinya mengatakan, enggak loh, ini imitasi loh, palsu. Mulutnya mengatakan Yesus manusia, tapi praktiknya dia mengimaninya, bahkan meneteskan air mata beribadah menyembah kepada manusia Yesus. Munafik, pembohong, pendusta. Inilah yang disebut antikristus, anti terhadap orang yang diurapin. Jadi sekali lagi ketika kita berbicara apa arti Kristus, Kristus artinya orang yang diurapi Tuhan. Berarti yang lahir sebagai juru selamat di kota Daud itu adalah orang yang diurapin, bukan Tuhan. Demikian. Bang Kipli tadi katakan bahwa Mesias itu bukan cuma Yesus, tapi ada banyak tokoh di Alkitab itu adalah Mesias juga. Pemberian predikat pada Yesus sebagai Mesias adalah ide orang Kristen agar membuat Yesus sebagai Tuhan. Dan tadi dia bilang, justru orang Kristen itu adalah antikristus berdasarkan 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Lucu juga Bang Kipli ini. Dia pikir kita tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Ini akibatnya comot-comot ayat. Padahal kalau kita lanjutkan ayat itu, justru membungkam Bang Kipli sendiri. Kalau kita baca ayat berikutnya, 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tidak memiliki bapa maupun anak. Pertanyaan kita adalah, apa itu ajaran Kristus? Mari kita lihat beberapa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Yesus juga mengajarkan murid-muridnya doa Bapa kami. Pertanyaan kita adalah, apakah Muslim tinggal atau melakukan ajaran Kristus? Sepertinya tidak sama sekali. Pertanyaan kita adalah, apakah Bang Kipli memiliki bapa maupun anak? Konsep bapa dan anak saja tidak ada dalam Islam. Dan hal ini konsisten juga dengan apa yang dikatakan dalam ayat yang lain. 1 Yohanes 2 ayat 22 dan 23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Jelas-jelas, Bang Kipli menyangkal konsep bapa dan anak. Tapi lucunya Bang Kipli menuduh orang Kristen sebagai antikristus. Bahkan dalam keyakinannya saja, hanya Isa yang katanya sama dengan Yesus itu adalah Mesias. Tidak ada sedikit pun dalam Quran yang mengatakan nabi lain itu Mesias. Saya tidak tahu kenapa mereka seputus asa itu, memutar-balikan firman Tuhan untuk mendiskreditkan kekristenan. Hal yang sama juga dilakukan Bang Kei seperti berikut. Rasulullah di Al-Quran, ya, Rasulullah tidak pernah disebut sebagai Al-Masihu, betul? Betul. Rasulullah tidak pernah disebut dalam Al-Quran dan hadis Al-Masih, tidak. Kenapa? Karena Al-Masihu hanya diberikan kepada Yesus. Ngerti ya? Betul. Rasulullah itu adalah Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah disebut Al-Masih. Karena Al-Masih punya Yesus. Ngerti? Tapi Yesus disebut Kristus. Rasulullah disebut Kristus oleh siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Muhammad disebut Kristus. Oleh orang Yesus Yahudi. disebut orang Yahudi, bukan Islam coy. Bukan. Bukan Gitu. Lu lebih percaya kepada Yahudi? Silakan, kalau gue enggak. Gue percaya kepada Al-Quran. Rasulullah disebut Kristus oleh siapa? Orang Yahudi. Emang mu'alaf ini nakal gitu loh. Nakal. Teman-teman lihat, sampai-sampai Muhammad pun menjadi Mesias. Padahal Quran sendiri tidak pernah mengatakan itu. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bang Kipli. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah hendaknya kamu kuati
tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.